Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu li'ibadihil mu'minun wa bitaufiqihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita pada subuh atau pagi hari ini melanjutkan pelajaran kita, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai seterusnya, ya, ayat 10 ya. Ayat 20. Masih kaitannya dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang ditimpa musibah dalam bentuk fitnah yang keji terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya kita membaca ayat 6 sampai 10 yang kaitannya dengan hukum li'an, maka kali ini Allah menurunkan sekaligus meluruskan informasi yang menyebar di Madinah ketika itu kaitannya dengan fitnah tadi. Setelah turunnya ayat ini, maka kondisi Madinah kembali normal. Kenapa? Hiruk pikuk Madinah luar biasa setelah Nabi pulang dari perang Banil Mustalak atau perang Al-Muraisiyah. Madinah begitu guncang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak tahu harus berbuat apa sampai Allah menurunkan firman-Nya menjelaskan dan meletakkan setiap masalah pada tempatnya. Sehingga yang fitnah diberikan sanksi dalam bentuk hukuman dan yang difitnah kembali merasa tenang karena namanya sudah dipulihkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga merasa tenang karena keluarganya kembali normal seperti sedia kala. Itu. Baik, kita baca ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adabun adzim. Laula id sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hada ibkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bis syuhada faulaika indallah humul kadibun. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fi adabun adzim, dan seterusnya. Kita baca sampai ayat 14 ini dulu, kan ini panjang ya, sampai 22 sebenarnya. Innal ladina, inna sesungguhnya,
Nah, ini sebenarnya bagusnya sekaligus kita belajar menerjemah kata per kata dari Al-Quran. Dan bagusnya sebelum kita lanjutkan ada yang baca dulu ya, dari ayo siapa yang mau menerjemahkan Al-Quran yang kita pelajari bulan lalu. Nah, bagusnya demikian. Setelah ada yang baca, diartikan kata per kata, baru kita lanjutkan. Sehingga yang hadir juga ada melatih diri untuk menerjemahkan, membiasakan diri menerjemahkan Al-Quran. Baik, tapi kali ini saya pikir nggak apa-apa, kita langsung aja. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, ja'u, mereka datang. Ada wawunya ya, jadi kita katakan mereka datang. Bil ifki, membawa berita bohong. Atau bi itu selalu diartikan dengan, bi itu dengan berita dusta. Ifkun, dusta. Usbatum minkum, usbah, segolongan dari kamu. Usbah itu kata ulama 3 orang atau lebih. Ada yang mengatakan 10 orang sampai 40 orang. Itu namanya usbah. La, dalam Quran kata la itu banyak, kadang diartikan tidak, kadang diartikan jangan. Ya. La tahsabuhu. Di sini kita artikan jangan. Kenapa? Karena huruf sesudahnya adalah kata kerja fi'il mudhari, yaitu tahsab. Tahsabu berarti mukhatab. Jadi kalau diartikan tidak, tidaklah kamu menduga, itu enggak pas. La tahsabuhu, janganlah kamu mengira. Mengiranya ada dhamir ya, hu, kata ganti. Kamu jangan kira berita itu syarral lakum, buruk bagi kamu. Ya, lakum, bagi kamu. Bal, bahkan, huwa, dia itu, dia di sini berita ya. Bal, bahkan berita itu ya, khairul lakum, peristiwa itu khairul lakum, baik bagi kamu. Dengan adanya peristiwa ini, maka kamu akan tahu siapa kawan, siapa lawan. Ya, mana kawan, mana musuh dalam selimut. Nah, dengan peristiwa ini kamu akan tahu, kata Allah. Likulli, bagi tiap-tiap, imriin, seseorang, ya, minhum, di antara mereka, maktasaba minal ismi, mendapatkan dosa sesuai yang dia usahakan. Artinya dia berdosa berdasarkan keterlibatan dia dalam berita dusta ini. Wah, nah ini paling gampang mengartikannya. Setiap huruf waw yang berdiri sendiri, di awal ya, jangan yang di akhir. Kalau akhir itu jama, berarti mereka. Kalau di awal berarti dan. Wa, dan. Alladhi, yang tawalla kibarahu, mengambil peranan besar atau yang mempeloporinya, mempelopori penyebaran berita dusta. Minhum, di antara mereka atau dari mereka, lahu, baginya, adabun adzim, adab yang besar. Dipastikan dia mendapat azab yang besar. Siapa yang menyebarkan fitnah terhadap keluarga Rasulullah SAW? Baik, kita lanjutkan. Ini memang butuh waktu lebih tapinya. Nah, ini waktu kita sampai syuruk. Jadi, ya. Laula, lau, sekiranya. La, di sini tidak, bukan jangan. Ya, di sini tidak. Ya. Ja'id, ketika,
Sami'tumuhu. Ada huruf wawunya, muhu. Ada waw di situ. Ada ha, hu. Itu kata ganti, domir. Jadi laula id sami'tumuhu. Sebenarnya bahasanya gini. Mengapa tidak ketika kamu mendengar berita itu? Ya, kalau bahasa terjemahan yang gampang dipahami. Tapi kita menerjemahkannya kata per kata yang sekiranya tidak ketika kamu mendengar berita itu, zanna al-mu'minun wal mu'minat, ya, didahulukan dulu, diartikan al-mu'minun dan al-mu'minat, baru masuk ke zanna. Zanna itu berprasangka, ya, berprasangka. Jadi zanna al-mu'minun, laki-laki mukmin dan wanita mukminah berprasangka. Ya, berprasangka apa? Bi anfusihim, terhadap diri mereka, khairan, baik. Maksudnya berprasangka baik terhadap diri mereka. Maksudnya gini, mengapa ketika kamu mendengar berita buruk, kamu bukannya berprasangka baik terhadap sesama muslim, malah ikut juga lebih meramaikan berita buruk itu. Wow, dari mulut ke mulut. Bukannya dia yang meredakan, mengademkan suasana, dia malah ngomporin. Kenapa kamu tidak berprasangka baik, kata Allah. Itu. Wa qalu, ada lagi tuh waw, berdiri sendiri. Wa, dan qalu, ingat setiap waw yang ada di ujung, apakah ada nunnya ataukah dengan alif, ditutup dengan nun ataupun alif, itu pasti mereka. Artinya mereka. Karena itu kata ganti dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi, gitu. Dan mereka berkata, ya, mereka berkata, hada, ini adalah ifkum mubin, kebohongan yang nyata. Ini adalah kebohongan yang nyata. Kita selesaikan dulu artinya. Laula, nah ada lagi terulang ya. Sekiranya tidak, atau bisa diartikan mengapa tidak. Ya, tapi di sini tidak bisa diartikan mengapa tidak. Kembali ke arti asli dia. Laula, sekiranya tidak, ja'u, ada lagi waw ujungnya, ja'u berarti mereka. Sekiranya mereka tidak, tidaknya ini untuk bahasa Indonesia ya. Sekiranya mereka tidak mendatangkan alaihi, atasnya, bi arba'ati syuhada. Bi itu di mana-mana dengan. Biasanya kalau dalam latihan menterjemah, huruf yang pertama kita tahu artinya adalah waw, wa, ya. Yang kedua bi itu selalu diartikan dengan, bi dengan arba'ah. Nah, ini bahasa sehari-hari, 4 syuhada, orang saksi. Jadi sekiranya mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, kan gitu maksudnya, ya. Fa'id, maka, ya, ketika mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, lam ya'tu, mereka tidak dapat mendatangkan bisyuhada, dengan saksi-saksi yang 4 tadi, faulaika, maka mereka itu indallah, di sisi Allah, humul kadibun, orang-orang yang berdusta. Maksudnya kalau ada berita berkaitan dengan aib dan fitnah orang lain, tapi dia tidak punya 4 orang saksi, menurut ketentuan Allah orang itu pasti berdusta. Jangan langsung diterima, ya, apalagi ikut menyebarkan. Walaula,
Tuh, udah berapa kali? Udah 3 kali berulang ya, laula. Walaula, dan sekiranya, di sinilah kita artikan bukan. Walaula, dan sekiranya bukan, karena fadlullah, karunia Allah, alaikum, atas kamu, ada lagi waw, wa, dan rahmatuhu, dan rahmatnya, fi, di, ingat itu huruf-huruf yang paling mudah diartikan ya. Fi, di ad-dunya, dunia, ada lagi waw, wal akhirah, dan akhirat, lamassakum, niscaya kamu akan ditimpa ya, fima afattum fi, pada apa-apa yang engkau sebarkan atau kalian sebarkan itu, apa? Adabun azim, azab yang besar. Baik, kita kembali kepada makna ayat ini. Kita mulai dulu dari asbabun nuzul. Ada banyak riwayat, dalam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dan kalau saya baca nanti Bapak ngantuk. Ya, kalau kita baca redaksinya di sini, maka lebih baik saya menterjemahkan langsung dalam bahasa saya berdasarkan asbabun nuzul itu, biar suasananya tidak monoton maksudnya. Ayat ini turun berkaitan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha secara khusus, tapi hukumnya berlaku secara umum kepada seluruh umat Islam. Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju perang Banil Mustalaq atau perang Al-Muraisi pada tahun ke-6 Hijriah, itu sebelum Nabi berangkat, istrinya diundi. Diundi istri Nabi itu, siapa yang menyertai Nabi dalam peperangan ini. Kalau bapak istrinya diundi, pasti keluar. Pasti istrinya menang sendiri karena istrinya cuma satu. Kalau istrinya kan kalau Nabi istrinya lebih dari satu, ya pantas diundi, kemungkinan itu 50-50. Kalau kita sekarang ini ngundi istri, pasti dia yang keluar. Emang cuma satu, ya gitu. Nah, Nabi ini diundi istrinya. Keluar. Biasa Nabi itu kalau mau pergi berangkat berperang, diundi istrinya itu siapa yang menyertai Nabi dalam peperangan tersebut. Ini juga sebagai bukti bahwa undian itu bukan judi. Ya. Kalau undian itu judi berarti Nabi berjudi dong. Jadi judi itu ialah undian yang mengandung unsur keuntungan di satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Nah, ini mah nggak ada yang ditentukan kayak ini, gitu. Baik, diundi. Keluar namanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wah, dia berarti dia yang menyertai Nabi dalam peperangan ini. Usia Aisyah radhiyallahu anha ketika itu berapa? Ini tahun 6 Hijriah. Nabi menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tahun 10 kenabian. Setelah keluar dari embargo di Syi'ib. Kan keluar dari embargo di Syi'ib itu, ya, keluar istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha sakit, udah nggak bisa bangun. Tapi dia perhatiannya kepada Abu Thalib luar biasa karena mengharapkan keislamannya. Sampai beliau wafat. Ada yang mengatakan sepekan, ada yang mengatakan sebulan kemudian Abu Thalib juga wafat. Jadi Nabi sedih, itu sebabnya tahun itu disebut dengan tahun duka cita, tahun kesedihan. Lalu disarankanlah supaya Nabi menikah dengan Saudah yang suaminya meninggal ketika hijrah ke Habasyah. Nabi menikah dengan istri kedua. Sepekan kemudian datang Jibril alaihi salam. Tapi Jibril kepada Rasulullah SAW itu merubah dirinya dalam bentuk anak kecil, anak gadis remaja, bukan remaja, anak-anak.
SD lah kira-kira kalau kita sekarang. Jadi Jibril datang dalam bentuk itu dan dia berkata, nikahi wanita ini. Iya. Nabi nggak pernah lihat perempuan itu. Nabi jadi bingung, ini siapa? Iya. Nah biasanya Nabi kalau pengen curhat, menyampaikan apa yang dia sedang pikirkan itu, ya dengan sahabatnya. Dan sahabat yang paling dekat ialah Abu Bakar As-Siddiq. Maka datanglah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bercerita, baru saja Jibril datang kepada aku, menyuruh saya menikahi gadis yang usianya kira-kira sekian, tingginya sekian, bentuknya begini, kecantikannya, wah diceritakan semua. Abu Bakar radhiyallahu anhu diam aja mendengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi selesai cerita, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah. Nah, lalu dia memetik sekuntum bunga, diberikan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, berikan kepada tamu ayah yang ada di luar itu. Maka keluarlah Aisyah itu membawa bunga. Ya, diserahkan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu keluarlah Abu Bakar. Kata Nabi, ternyata putrimu wahai Abu Bakar. Kata Nabi, iya ya Rasulullah. Jadi Nabi dinikahkan oleh Allah langsung dengan Aisyah radhiyallahu anha. Usia berapa? Aisyah ketika itu usia berapa? Ya, yang terkenal di kita itu usia 6 tahun. Tapi pendapat ini dibantah oleh para ahli hadis. Para ahli hadis. Alasannya apa? Ini kan tahun 10 kenabian. Semua anaknya Abu Bakar lahir sebelum kenabian. Lahir sebelum kenabian. Anaknya Abu Bakar siapa aja? Yang pertama Abdurrahman. Yang kedua, dua laki-laki ya, Abdullah. Yang nggak masuk Islam ini Abdurrahman. Iya. Yang tiga masuk Islam, yaitu Abdullah, Asma, dan Aisyah. Jadi Abu Bakar punya 4 anak, 1 masuk Islam, 1 enggak. Yang enggak masuk Islam namanya Abdurrahman. Makanya ketika Abu Bakar ketemu putranya dalam perang Badar, Abu Bakar menemui Abdurrahman. Mana hartaku yang aku tinggalkan di Mekah? Apa jawaban Abdurrahman? Dia cabut pedangnya. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali pedang ini yang akan membunuh orang tua yang enggak sadar-sadar. Terjadi pertarungan antara ayah dan anak. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berhasil membunuh putranya. Abdurrahman bin Abi Bakar. Gitu. Makanya itu sebab turunnya surah Al-Mujadilah ayat 22. Tapi di situ bukan hanya Abu Bakar. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, itu yang disinggung di ayat itu, orang yang membuktikan keimanannya. Karena Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia datang dengan kepala ayahnya kepada Nabi. Bertarung dengan ayahnya dia. Jadi 2 orang yang bertarung dengan anak. Tapi Abu Ubaidah dengan ayahnya, Abu Bakar dengan putranya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib bertarung dengan saudara kandungnya, kakaknya, Aqil. Ya, Mus'ab bin Umair sama. Diabadikan dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir itu, ayat 22. Ini dia kehebatannya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah usia 6 tahun, itu yang masyhur di kita. Itu juga yang saya pelajari dari kecil. Tapi itu dibantah oleh para ahli hadis. Alasannya tadi bahwa semua anak Abu Bakar radhiyallahu an lahir sebelum kenabian. Sedangkan Nabi menikahi Aisyah pada tahun 10 kenabian. Paling tidak kalaupun dia lahir di 1 kenabian, mestinya usianya 10 tahun. Tapi karena menurut para ahli hadis, Aisyah lahir sekitar 3 tahun sebelum kenabian. Berarti Nabi menikahinya usia 13 tahun. Lalu serumah dengan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Tahun berapa orang Nabi hijrah ke Madinah? 13
13 masuk tahun ke 14 ya. Berarti tambah 3 tahun. 13 tambah 3 usia berapa? 16. Maka menurut para ahli hadis, sesungguhnya Nabi itu satu rumah dengan Aisyah pada usia 16 tahun. Jalan 17. Itu. Dan itu lebih masuk di akal. Masa Nabi serumah dengan anak-anak di bawah 10 tahun? Ya, kalau mau secara logika. Itu penelusuran para ahli hadis dalam masalah ini. Nah, kita kembali kepada Aisyah tadi yang kena fitnah ini. Ini tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah berarti 16 tambah 6 berapa? Usia 22 tahun. Itu puncak kecantikan seorang wanita yang ikut menyertai Nabi dalam perang Banil Mustalaq. Perang Banil Mustalaq. Nah, baik, kita lanjut dalam perang Banil Mustalaq. Peperangan sudah usai, kesimpulannya gitu. Usai peperangan, Nabi memanggil Aisyah naik di atas. Biasanya kan onta begitu. Jadi dia ada boncengannya, yang bawa onta duduk di depan, ada duduk di belakang, tapi dipisahkan oleh punuk onta. Kan ada kayak daging yang tumbuh begini, onta kan? Ini tempat duduk orang belakang, ini yang di depan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha duduk di belakang, Rasulullah di depan. Ketika onta itu sudah berjalan, Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba lehernya. Loh, kok kalung saya nggak ada? Dia tidak sempat pamit kepada Nabi, refleks dia turun dari onta itu dan kembali ke tempat dia bermain tadi. Dia nyari, dia ketemu. Karena dia nggak izin kepada Nabi, Nabi nggak nunggu. Maka dia lari kembali ke tempat di mana dia turun tadi. Nabi udah jauh. Akhirnya dia duduk ngambek, mengharap Nabi kembali. Nabi juga nggak nengok-nengok, ini orang di belakang ada apa enggak. Jalan sampai malam. Nah, menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, setiap kali usai peperangan, Nabi menyiapkan pasukan sapu bersih. Karena takut ada yang ketinggalan. Dan itu adalah Safwan bin Mu'attal, seorang pemuda yang ganteng. Itu tugas dia. Kamu di belakang. Takut ada barang yang ketinggalan, dia nanti yang akan mengambil semuanya. Nabi udah jauh. Lewatlah Safwan bin Mu'attal. Dia lihat, ini udah remang-remang, udah maghrib. Itu kan Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Didekatin. Bener. Aisyah radhiyallahu anha dipersilahkan naik di kendaraannya. Dan dia turun, dia mengambil tali kekang kendaraannya itu, dia jalan kaki kembali ke Madinah. Berarti ini maghrib. Jalannya di waktu malam. Sampai di Madinah pagi. Dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak udah kebayang kalau orang model Abdullah bin Ubay kayak apa. Kata Abdullah bin Ubay, wallahi ma najat minhu wa ma naja minha. Demi Allah, enggak ada yang selamat. Aisyah enggak mungkin selamat dari anak muda begini. Anak muda begini enggak mungkin selamat dari wanita cantik kayak Aisyah gitu. Iya, dia ngomongnya begitu. Dia ngomong ke orang begitu, wallahi. Setelah itu dia ngomong ke orang banyak. Imra'atu nabiyikum. Dengerin semua. Istri Nabi kalian semalaman dengan pemuda ganteng Safwan bin Mu'attal. Menyebar di Madinah. Wah, isu ini langsung menyebar di Madinah. Di masjid jadi tempat perbincangan. Nah, di masa Nabi aja masjid. Di masjid itu ada yang suka bacakan syair. Hasan termasuk yang menyampaikan.
dalam bentuk syair. Dia ini memang penyair Rasulullah. Langsung bisa dibayangkan kalau di masjid disampaikan ya. Ada yang menahan diri, ada yang udah ada mulutnya udah sambung menyambung kemana-mana berita ini. Heboh di Madinah. Hebohnya itu bukan klarifikasi. Hebohnya itu istri Nabi telah berzina dengan seorang pemuda Safwan bin Mu'attal. Itu yang heboh. Semua orang udah pada ngomongin. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia sampaikan, si Fulan ngomong gini, ngomong gini. Ngomong apa? Tentang diri kamu diceritakan. Kata Ummu Ruman istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummu Ruman, apakah ini sudah menyebar di Madinah? Kata si pembantu itu, iya, semuanya udah. Apakah, kata Aisyah, apakah Rasulullah sudah mendengar? Iya. Apakah Abu Bakar sudah mendengar? Iya. Langsung jatuh pingsan Aisyah radhiyallahu anha. Dia pingsan. Dan dia tidak bangun kecuali dalam keadaan panas tinggi, badannya panas. Setelah itu dia bangun, datang Rasulullah, enggak masuk rumah, cuma di pintu doang. Nengok di pintu begini. Kata Nabi, kenapa dia? Kata Ummu Ruman, dia pingsan Rasulullah. Kata Nabi, mungkin dia sudah mendengar kalau berita di luar begini. Kata pembantu, iya, dia sudah dengar. Setelah itu Nabi pergi, gak ngomong apa-apa. Bangun Aisyah dari duduknya, dari itu, dia bangun, lalu dia ngomong, demi Allah kalau saya ngomong kalian pasti tidak mempercayai saya. Apapun yang saya omongin sekarang kalian tidak ada yang percaya. Udah dia nggak peduli. Nabi juga pergi, Aisyah balik. Gitu. Sampai turun ayat ini dan ayat 26. Sebenarnya 26 ya. Iya. Innal ladina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang yang datang membawa berita bohong di antara kamu itu adalah golongan kamu juga, dia itu orang Islam. Tapi kamu jangan kira itu buruk bagimu, itu baik. Tapi setiap yang terlibat dalam fitnah ini, dia akan mendapatkan dosa, kata Allah, sebagai balasan atas perbuatannya. Dan yang mempeloporinya, dia akan mendapat azab yang besar di hari kemudian. Ayat inilah yang memastikan Abdullah bin Ubay pasti masuk neraka. Ujung ayat, walladzi tawalla kibarahu, dan yang mempelopori ya penyebaran berita bohong ini, lahu adabun adzim, baginya adab yang besar. Dipastikan oleh Allah bahwa dia akan dapat adab yang besar. Barulah suasana di Madinah kembali tenang. Nama Ummul Mukminin menjadi bersih. Makanya, tapi dijelaskan di ayat 26 nanti oleh Al-Qurtubi, dia bilang gini, aku diberikan 9 keistimewaan tidak diberikan kepada wanita manapun di muka bumi ini, kata Aisyah radhiyallahu anha. 9 keistimewaan. Karena di ayat 26 dikatakan ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itu dijauhkan, dibersihkan namanya oleh Allah dari fitnah yang menyebar di Madinah. Apa keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha? Kata dia, pertama, saya ini satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi dalam keadaan masih perawan. Gadis satu-satunya istri Rasulullah SAW. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua, ketika Yusuf alaihissalam difitnah, dia dibersihkan namanya lewat anak-anak kecil, lewat bayi. Ketika Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, dituduh berzina, dibersihkan dengan
omongan putranya yang masih diayun dalam ayunan. Dia ngomong, bersih nama ibunya. Ya, tapi ketika saya difitnah, Allah tidak sudi orang lain yang membersihkan nama saya, tapi Allah sendiri yang membersihkan nama saya melalui firman-Nya ayat 11 ayat 26. Maka Aisyah lebih terhormat, lebih mulia daripada Yusuf dan daripada Maryam dalam hal membersihkan nama beliau. Allah tidak sudi yang lain membersihkan namanya, tapi Allah sendiri yang langsung membersihkan nama Aisyah. Beda kalau orang Syiah ngomong, habis Ummul Mukminin itu ya Allah. Dibilangin apa? Wanita Aisyah itu wanita yang hitam, jelek. Sebenarnya dia itu, wah, ada yang nauzubillah nggak enak ngomongin untuk Ummul Mukminin. Mereka menjelek-jelekan istri Rasulullah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, dibilangin dia itu pezina dan segala macam. Itu sebabnya kata orang Syiah, kenapa Al-Qur'an mengatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Siapa dia? Ya, Ali dan keturunannya. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin, lalu kami campakkan pada tempat yang paling rendah, itulah Aisyah radhiyallahu anha. Kata mereka, mencari-cari ayat hanya untuk menghina keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kita baca aja langsung. Yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, ini kadang-kadang nggak tahu diri itu. Kalau udah nggak jelas ngelihatnya masih. Ini kita kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad nazala Jibril alaihi salam bi surati fi rahatihi. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dalam bentuknya Aisyah. Tadi ketika mau disuruh menikahi Aisyah, dia datang nikahi wanita yang seperti itu. Dan Jibril tidak pernah merubah bentuk seperti itu kecuali bentuk saya, Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu ala hijri. Nabi wafat, ya, Nabi wafat itu dalam pangkuanku. Di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dicabut ruhnya dan itu di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, Nabi dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang keberapa tuh? Kelima ya? Yang keenam, kadang-kadang Jibril datang, wahyu turun, ini wahyu turun kepada Nabi SAW. Nabi di istrinya yang lain, maka Nabi buru-buru kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Jibril alaihissalam nggak mau turun kalau bukan di kamarnya Aisyah. Kadang-kadang Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan kata Aisyah, saya satu selimut dengan Nabi dan tidak ada sehelai benang pun yang membatasi diriku, kulitku dengan kulit Nabi. Tapi wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Coba, wanita mana yang lebih mulia dari saya, kata Aisyah. Beliau bangga, tapi dia ngomong begini setelah Al-Quran turun membersihkan namanya. Jadi dia ngomong gini setelah Quran membersihkan namanya, ya. Walaqad khaffatil malaikatu baiti, dan di atas rumahku ada malaikat yang senantiasa merentangkan sayapnya mendoakan rahmat atas penghuni rumah ini.
Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanal wahyu la yanzilu alaihi wa huwa fi ahlihi fayansarifunan. Kadang-kadang wahyu turun dan Nabi di rumah istrinya yang lain, maka Nabi buru-buru kembali ke rumahku. Karena Jibril alaihissalam tidak turun kalau dia enggak kembali ke rumah Aisyah. Dia wa in kana la yanzilu alaihi wa namahu fi lihafihi fama yubinuni an jasadihi. Dan kadang-kadang wahyu itu turun kepada Nabi dan saya satu selimut dengan Nabi, tidak ada tadi benang yang menghalangi antara diriku an jasadihi, antara jasadku dengan jasadnya. Maksudnya itu kulitnya bersentuhan dengan kulit Nabi, satu selimut begini, Jibril datang, wahyu turun, itu tidak masalah. Gitu. Itu kata Aisyah. Wa inni la ibnatu khalifatihi wa sadiqih, dan aku adalah putri sahabatnya dan khalifahnya, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad nazala uzuri minas sama, dan Allah membersihkan namaku langsung dari langit. Wa laqad khuliqtu tiba wa indatib, dan aku dicipta dari keturunan yang bersih, yang baik, dan dari keluarga yang baik. Itu kata Aisyah. Walaqad u'idtu maghfiratan wa rizqan karima, dan Allah menjanjikan aku ampunan atas dosa-dosaku dan rezeki yang mulia, wa huwal jannah, yaitu Allah menjanjikan aku surga. Kalau sahabat yang lain, Abu Ubaidah al-Jarrah dijanjikan surga oleh siapa? Nabi. Oleh sahabat yang lain oleh Nabi. 10 orang yang dijamin masuk surga, semua dijanjikan oleh Nabi. Tapi satu-satunya yang dijanjikan surga langsung oleh Allah melalui wahyu, Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, itulah diriku memiliki 9 kelebihan dibandingkan dengan wanita manapun di muka bumi ini. Itu. Jadi jangan seenak perutnya ngata-ngatain Aisyah begini dan begitu, sampai-sampai Tuhan kita bukan Tuhannya Muhammad, Nabi kita ada segala macam. Yang ngomong ini siapa? Ya. Yang ngomong ini ialah yang jamaahnya banyak dari perempuan. Ketika diperiksa oleh dokter kena AIDS semua. Apa yang Bapak banggakan dari Syiah? Selain daripada selangkangan yang dihalalkan ke sana kemari. Apa yang dibanggakan dari Syiah? Selain dari nikah mut'ah. Syiah itu pengkhianat dari dulu. Mau tahu sejarah Syiah? Yang mengepung Salahuddin al-Ayyubi di dalam tendanya dan hampir membunuhnya adalah Syiah. Yang menyerahkan Palestina ketika perang salib adalah Syiah Fatimiyah. Yang membunuh adik perempuan Salahuddin al-Ayyubi bersama dengan jamaah haji dari mazhab Syafi'i, mereka menuju Mekah, adalah Syiah. Yang membunuh Raja Malik Shah dari Bani Saljuk, yang ketika hendak menaklukkan sampai Hindustan, dia dibunuh di mana? Afghanistan. Ya, dia ingin melanjutkan penaklukannya sampai India atau Hindustan. Dibunuh, dikepung tendanya, lalu dibunuh di dalam tendanya adalah Syiah. Pengkhianat yang luar biasa itu adalah Syiah. Yang memberikan jalan Mongol menaklukkan Baghdad adalah Syiah. Semua yang dikenal dalam sejarah Syiah itu yang ada cuma pengkhianatan. Mengkhianat, dan dia lebih menghormati binatang dari orang Sunni. Bacalah buku Hussein Al-Musawi. Kenapa saya keluar dari Syiah? Sahabatnya Khomeini. Imam termasuk yang paling tinggi di Syiah di Iran. Dia menulis buku kecil. Banyak yang pesan, saya udah cari, habis dibeli kayaknya sama orang Syiah itu loh, dibakar kali. Judulnya, Kenapa Saya Keluar dari Syiah.
Wah, Khomeini itu pencinta anak-anak, anak usia 5 tahun aja disetubuhin sama dia. Dibongkar oleh Husain Al-Musawi. Ini kamarnya Husain Al-Musawi, ini kamarnya Khomeini. Nah, pada malam itu mereka dijamu, diterima di Irak. Berkunjung ke sana. Makan malam, yang nganter makanan itu putrinya usianya 5 tahun, cantik. Kata Khomeini, saya suka dengan anak kamu. Diberikan malam itu. Semalaman itu anak itu menangis. Besok pagi Husain Al-Musawi cemberut, nggak suka melihat Khomeini. Ketika mereka sarapan, kata Khomeini, ada apa denganmu, wahai Al-Musawi? Saya melihat ada perubahan dari wajah kamu. Kamu nggak usah khawatir, saya cuma pegang-pegang anak itu. Siapa yang melakukan? Khomeini. Bacalah dalam bukunya kayak apa. Iya, imam besarnya. Ketika ditanya, ya imam, bagaimana hukumnya membunuh Sunni? Apa jawabannya? Jihad fisabilillah. Semua ada dalam buku itu. Salah satu menteri Syiah, ya, ketika Mongol sudah menguasai Baghdad, kan Syiah diangkat jadi menteri. Ditanya, bagaimana hukum membunuh Sunni? Apa jawabannya? Sama hukumnya membunuh anjing di pinggir jalan. Bacalah buku itu. Apa cita-cita tertinggi Khomeini? Meruntuhkan Mekah dan Madinah. Bacalah dalam buku itu, semua dibongkar. Orang dia imam tertinggi selevel Khomeini ini. Tapi di mukaddimahnya itu dia nulis, saya tahu setelah menulis buku ini saya tahu saya akan dibunuh. Selesai dia menulis buku itu, Husain Al-Musawi dibunuh oleh orang Syiah. Wa na'udzubillah min dzalik. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan siapa saja yang dihukum dalam peristiwa hadisul ifki, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena di dalam situ ada orang-orang yang dicambuk berdasarkan ayat 4 dan 5 ya. 4 dan 5 dari surah An-Nur, cambuk 80 kali. Mistah bin Husasa, Humnah bin Tijashin, ya, itu semua dicambuk. Tapi Abdullah bin Ubay enggak dicambuk oleh Nabi karena dia sudah dipastikan masuk neraka dan seterusnya. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan ayat ini pada sesi berikutnya insyaallah. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.